Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih di dalam kajian spesial bulan Ramadan, yaitu konten kalam salaf atau nasihat-nasihat petuah-petuah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di setiap malam bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki malam 12 daripada bulan Ramadan. Beliau mengatakan wa fi ashiyati yaumil khamis ats-tsani 'ashar min Ramadan sanata 1326 qara alaihi ibnu Abdullah bi Masjid Riyadh fi Rawha fi kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Mansur al-musamma Tasbitul Fuad. فقال رضي الله عنه كلام الحبيب عبد الله سواء أبناء الزمان ما عاد أثرت فيهم المواعظ لو حتى حذفتهم بالأحجار لأنهم استحوذ عليهم الشيطان والنفس والهوى وحب الدنيا. Beliau berkata pada sore hari setelah rohah. Rohah itu seperti pengajian yang diadakan di sore hari. Setelah di sana ada yang membacakan kitab kumpulan-kumpulan nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lebih tepatnya di majlis tersebut yang membacakan kalam beliau, yang membacakan nasihat beliau yaitu anak beliau yang bernama Abdullah. Ketika pengajian sore hari tersebut, ketika rohah, setelah dibacakan nasihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad oleh anak beliau yang bernama Al-Habib Abdullah, beliau mengatakan faqala radhiyallahu anhu kalamul Habib Abdullah sawa. Perkataan Habib Abdullah ini memang benar-benar adanya. Artinya pembicaraan beliau, nasihat beliau memang betul terjadi pada saat ini. Bagaimana? Beliau mengatakan abna'uz zaman ma'ad athfarat fihimul mawa'id. Anak zaman sekarang, orang zaman sekarang itu tidak bisa terpengaruh, tidak pernah terpengaruh oleh nasihat-nasihat yang mereka dengarkan. Lau hatta hadaftahum bil ahjar, walaupun kalian lempar dengan batu untuk membuka pendengaran mereka, tetap tidak akan terpengaruh nasihat-nasihat yang mereka dengarkan, nasihat-nasihat yang mereka fahami padahal. Karena kenapa? Beliau mengatakan li'annahum istahwadha alaihimus syaitan. Karena diri mereka telah terkuasai dengan syaitan. Karena diri mereka telah terkuasai dengan hawa nafsu. Karena diri mereka telah dikuasai dengan cinta kepada dunia. Beliau setelah itu menyitir sebuah bait syair, tamallukuhum hubbul huduri wa syahwatun nufus faqul ya rabbi afin minal fitani. Mereka telah dikuasai dengan cinta kepada dunia, cinta kepada hawa nafsu. Karena itu ya Rabb, wahai Tuhanku, ampunilah kami daripada fitnah-fitnah ini. Setelah itu beliau mengatakan wa hadza fi zaman Abdullah Al-Haddad wa aduh malan birrijal ziyan. Kejadian ini yang beliau katakan orang yang tidak bisa terpengaruh, orang tidak bisa tergugah, tidak bisa sadar ketika mereka mendengarkan nasihat ataupun petuah-petuah daripada ulama. Kejadian ini kata Al-Habib Al-Habsyi, ini zamannya Habib Abdullah Al-Haddad pada zaman itu. Padahal zaman itu malan birrijal ziyan, banyak orang-orang soleh, banyak ulama. As-Sayyid Zain, orang yang kaya, seorang tuan, seorang saudagar yang kaya, orang yang soleh. Wal miskin Zain, orang miskinnya pada saat itu juga orang yang soleh. Wa syekh Zain, orang tuanya, orang sudah berumur maksudnya, juga orang yang soleh. Fa kaifa illa bi zamanina hadza zamanul idbar. Bagaimana dengan zaman kita ini, kata Habib Al-Habsyi. Ini zaman sudah zaman sangat merosot, zaman sangat mundur. Ya, ini zamannya Habib Al-Habsyi. Karena itu kita katakan bagaimana dengan zaman ini setelah ratusan tahun zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Karena itu beliau mengatakan law hadaftahum hatta bi ahjar kabirah ma batu'athir fihim. Walaupun engkau lempar dengan batu-batu yang besar, tetap tidak akan terpengaruh diri mereka dengan nasihat-nasihat. Yasma'una al-mudzakarah, mereka mendengarkan mudzakarah, mereka mendengarkan nasihat. Wa ya'qilunaha, mereka faham tentang nasihat-nasihat yang mereka dengar. Walakinnal qulub gasat, akan tetapi sayangnya hati-hati mereka mengeras. Wa khatam 'alaiha, dan telah distempel, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka keras. Tidak lain dan tidak bukan, beliau di sini mengatakan sebab itu semua, sebab seseorang ketika mendengarkan ayat Quran, ketika mendengarkan hadis, ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan petuah-petuah daripada ulama, tidak pernah terpengaruh, tidak bisa terpengaruh, tidak bisa menembus hati mereka, itu semua wasabab khubsul mat'am. Faktor utamanya adalah makanan yang kotor. Khadhal jawarih anin nuhud ilal a'mali salihah. Makanan tersebut, makanan yang haram, makanan yang kotor, itu bisa membuat anggota badan ini lemah untuk bangkit, untuk semangat di dalam menjalankan amal-amal yang saleh. Min ain bataqwa jawarihul insan 'alal amal wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Dari mana anggota badan seorang manusia ini bisa dibuat beribadah, bisa semangat untuk beribadah, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram. Wa habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul man akala al-harama 'asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, maka anggota badannya akan maksiat mau tidak mau. Had bayas al-fihil ma yadkhul batnuh. Apakah sekarang sudah ada yang berusaha untuk memasukkan makanan yang halal ke dalam perut dia, atau sebaliknya wa bayatagahgar alan tanawul haram, atau semangat di dalam mengkonsumsi hal-hal yang haram, na'udzubillah min dzalik. Bayagu ala amali salihah, kalau sudah makanannya haram, apakah dia bisa untuk kuat di dalam mengamalkan amalan yang saleh? Bayadhar lahu sirul amal, apakah mungkin tampak daripada amal-amalan soleh tersebut rahasianya? Tidak mungkin. Karena itu jangan sampai anggota badan kita masuki hal-hal yang haram. Karena makanan yang haram, sesuatu yang haram membuat anggota badan kita lemas dan lemah di dalam melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar kita perhatian terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita daripada makanan-makanan yang halal, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.